Shalom, kami dari kelompok 6 dengan anggota Ramulyani Ambarita dari Teknik Kelautan, Elizabeth Banjarnahor dari Perencanaan Wilayah dan Kota, Novita Sari dari Perencanaan Wilayah dan Kota, Kevin Anugrah dari Sains Data, dan David Hutauruk dari Teknik Geologi. Kami akan menyampaikan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Selamat menyaksikan. Ketuhanan Kristus. Siapakah Yesus itu? Banyak orang beranggapan bahwa Yesus adalah orang saleh, Yesus adalah seorang nabi. Tapi pernyataan dan jawaban orang tersebut tidak masalah, karena yang menjadi pertanyaan nantinya bukan bagaimana pendapat orang-orang mengenai Yesus, tetapi jawaban dari dalam lubuk hati kita sendiri. Siapakah Yesus itu, dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita, bukan sekedar beragama Kristen. Karena yang menciptakan agama bukanlah Yesus, tetapi manusia itu sendiri. Kemudian, mengapa Yesus tidak terang-terangan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Pertanyaan tersebut mungkin sudah tidak asing bagi banyak orang, tetapi sebagai contoh seperti ini. Ketika ada dua orang bersahabat, misal namanya Ani dan Ana, kemudian kita memberikan pertanyaan kepada mereka berdua, apa warna kamar Ana? Ani menjawab warna merah, kemudian Ana menjawab warna biru. Siapa yang akan kita percaya? Tentu yang akan kita percaya yaitu Ana, karena yang mempunyai kamar tersebut ialah Ana sendiri. Begitulah keimanan kepada Tuhan. Keimanan Kristen adalah orang Kristen sendirilah yang mengetahuinya. Jika kita benar-benar menjalani iman Kristen kita selama ini, kita akan mengetahui kedekatan yang mendalam, gejolak iman yang orang-orang tidak akan tahu. Di pertemuan kedua, kita mempelajari mengenai firman Allah. Firman Allah adalah pernyataan tentang dirinya sendiri. Firman Allah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berlaku selama-lamanya, yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 8. Yang kedua, pasti tergenapi, yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Tahukah teman-teman, dalam Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30, Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya di hadapan para murid-muridnya dengan memberikan pertanyaan, siapakah dia di mata para murid-muridnya? Ada murid Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, dan yang lain mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu dari para nabi. Namun terdapat satu jawaban yang berbeda dari Petrus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Mendengar jawaban tersebut, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan hal yang telah disampaikan Petrus kepada orang lain. Lalu, apa sih tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia? Yang pertama, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Yang kedua, merepresentasikan kasih Allah. Yang ketiga, untuk melambangkan kesucian. Dan yang terakhir, untuk menyempurnakan tujuan hidup. Lalu, mengapa Allah mau merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia? Jawabannya hanya satu, karena Allah tidak mau mengampuni dosa manusia dengan cuma-cuma. Karena dengan melakukan pengampunan dosa secara cuma-cuma, maka integritas Allah akan dipertanyakan. Oleh karena itu, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk memberikan jalan kepada manusia untuk mencari jalan keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Shalom, perkenalkan nama saya Novita Sari, NIM 120220074 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada minggu ketiga dengan materi kehidupan Kristen yang dinamis, bertumbuh dalam Kristus. Setelah kita mendapatkan karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita lakukan yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan keselamatan untuk kemuliaan namanya. Pentingnya bertumbuh dalam Tuhan yaitu bertumbuh untuk berbuah dan menjadi gambaran Allah. Tahapan pertumbuhan yaitu lahir baru, kemudian berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kemudian hal yang dibutuhkan untuk bertumbuh yaitu yang pertama kita harus mempunyai niat, kemudian komunikasi dengan Tuhan, kemudian persekutuan, pelayanan, dan juga kita harus mempunyai komitmen. Selanjutnya adalah minggu keempat dengan judul Hidup oleh Iman. Mengapa seseorang harus beriman? Ayat ini diambil dalam Ibrani 11 ayat 6. Langkah pertama yaitu penyerahan diri dan tunduk kepada Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dalam Ibrani 11, hidup ini seperti koordinat Kartesius.
dengan rumus V sama dengan dikali C akar X, Y, Z. V adalah visi, C adalah faktor, X adalah iman, Y adalah doa, dan Z adalah karunia dan talenta. Dengan iman akan menolong kita menjalani kehidupan dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Dengan iman juga manusia wajib selalu bersyukur. Dalam Roma ayat 8 ayat 29 menjelaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Allah. Dengan iman perkara besar dapat dilakukan. Dalam Lukas 17 ayat 6. Menjelaskan iman besar sesuai apa yang kita imani tergantung bukan apa yang kita nikmati, tetapi apa yang orang lain rasakan. Seperti kisah Musa yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa tidak dapat ikut serta menikmati tanah Kanaan karena ia memukul batu dan Tuhan kecewa. Tetapi karena imannya yang luar biasa, bangsa Israel dapat menikmati kebebasan. Jadi pendapat orang tentang iman adalah pembenaran hanya berdasarkan iman oleh R.C. Sproul. Iman bukan hanya dari ukurannya, tetapi seberapa mengerti kamu mengenai otoritas Allah dalam hidupmu. Yaitu hidup dengan kemenangan. Di dalam hidup kita, sering kita berperang atau melawan dengan rohani kita, seperti dari dunia, dari iblis, dan dari kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Iblis sering menodai kita atau menanamkan benih-benih jahat yang digunakan untuk memperkeruh pikiran kita, seperti egois, iri dengki, marah, dan lain-lain. Jadi di situ bisa disebabkan juga oleh hawa nafsu manusia maupun dari luar ataupun dari faktor luar, seperti kecanggihan teknologi yang melupakan diri kita sendiri, jadi tidak berpikir dengan orang lain. Jadi di situ kita dapat melawan iblis maupun dunia maupun hawa nafsu kita sendiri. Seperti jika kita melawan iblis, kita tunduk dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika melawan dunia, kita melakukan kehendak apa yang sudah diberikan kepada kita dari Tuhan Yesus. Dan untuk melawan hawa nafsu dari dalam diri kita, seperti menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa dalam diri kita, dan jangan mau dimasuki atau dikuasai oleh roh jahat. Terima kasih. Nah, di minggu yang ke-6 kita belajar mengenai karakter nih. Karakter adalah kecenderungan perilaku yang menghasilkan sebuah tindakan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5, Tuhan telah mengatakan, "Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati." Dari ayat tersebut kita belajar bahwa Tuhan Yesus sangat membenci orang yang congkak dan mau memegahkan dirinya sendiri. Namun Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Lalu perilaku atau karakter apa sih yang diinginkan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah karakter yang akan haus firman Tuhan. Yang kedua, memaksimalkan potensi diri. Yang ketiga, dapat menolong orang lain tanpa memperhitungkannya. Lalu yang keempat, memperkuat hubungan antara individu. Dan yang terakhir, menciptakan sarana yang menyenangkan. Untuk materi yang ketujuh yaitu ibadah dan otoritas firman Allah. Ibadah atau ibadat dalam bahasa Ibrani avoda dan bahasa Yunani lateria memiliki arti pelayanan. Martin Luther merumuskan ibadah adalah saat di mana Allah yang Maha Pengasih berbicara kepada manusia melalui firman yang kudus dan giliran kita berbicara kepadanya dalam doa dan nyanyian pujian. Yang dilakukan saat ibadah yaitu memberi persembahan, berdoa, sujud menyembah, dan memuji Tuhan. Dan hal yang paling penting dalam ibadah yaitu penyampaian firman Allah. Ibadah yang sejati yaitu setia, kemudian kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Kemudian percaya, menyembah dengan dalam roh dan kebenaran, dan peduli dengan sesama.